nangis. Oh. Enggak pati oncang kamu bosok wis. Ayo. Wah. Demi nang wong sekep. Lanjut. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan di mana-mana sukanya yang berdiri. Ajur jum. Ya Allah. Pon, saniki ngaji babakan makmur ke masjid. Muga-muga musala Baitul Muttaqin makmur. Kandhane nggih, mulyane kampung yen ana masjide. Mulyane masjid yen ana jamaahe. Padha karo bahasa sing paling gampang ngeten, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Maka dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Maka duwe tamu langsung disuguh. Duwene wedang, duwene kopi, tamune di kopi. Duwene wedang, tamune di duwene susu, tamune di gaweke susu. Juli pergi, kita iringi dengan sebuah lagu La ilaha illallah. Ayah saya Forest IS tuh gak dibujuk IS. Anda pengen melihat bagaimana sebuah kampung itu dianggap kampung yang baik, Anda lihat masjid dan musolanya. Bandingkan lebih ramai mana ketika ada hiburan dangdut dengan masjid dan musolanya. Perbandingannya adalah awal ibu ini kurang ajar. Kurung wadang ceton itu undangannya Gusti Allah awal ibu ramangkat, tapi lah tonggone nanggap hiburan diundang mangkat. Ono suara adzan saking masjid awake dhewe ra gelem mangkat, tonggone nanggap jaran kepang kuda lumping mangkat. Padahal jaran kepang kuda lumping niku lak ngundang demit kok sing teko Nurholis. Berarti Nurholis kancane. Pak Nurholis langsung bisik-bisik kepada Pak Nurul, Pak Nurul, sorry, salah pilih pian. Saya jawab, Pak Nurul, salah pilih MC. Kurang nangis, kurang medeni si Nurholis toh. Nurholis langsung nangis, paling mulai bunuh diri. Nurholis, moga-moga Nurholis panjang umur ya Allah. Yang sambil mati Nurholis urip dhewe ya Allah. Jadi nyuwun sewu, bagaimana mengamalkan masjid? Kita lihat surat At-Taubah ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Kita lihat kategori orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah yang pertama, orang yang hanya beriman kepada Allah. Saya yakin semua yang hadir ini insya Allah orang-orang yang beriman. Amin. Antum minabillahi wa rasulih dan seterusnya. Insya Allah. Saya bilang sama Dedi, 1 minggu setelah dia masuk Islam, Jumatan sama saya di Bintaro, pulang di mobil dia tanya begini sama saya sambil dengan mimik muka yang agak bersedih. Waktu itu saya pulang dari masjid, baru seminggu dia masuk Islam, dia tanya sama saya begini, Gus, I will to ask you. Saya mau bertanya sama kamu tanya apa? Any question for me? Saya bilang, coba
saya mau tanya sama ibu. Bagaimana cara saya menjaga iman saya? Saya kaget waktu itu, baru seminggu masuk Islam, kenapa dia tanya demikian? Waktu itu saya jawab, bro, kenapa kamu kok tanya seperti itu? Lah dia ngomong, tadi di masjid, khotib Jumatnya bilang, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini loh Pak, orang itu kalau cerdas, Jumatan yang rungok ketenaran yang paham. Beda kalau orang sekakap. Neng jero kamar niat turu ning dhuwur amben mapan turu maca donga matane ra turu-turu tapi ngrungokke khotbah Jumat ra maca donga matane malah turu. Makanya kalau saya ditanya apa obat tidur yang paling mustajab, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Sing khotbah ya syiral muslimin Nurholis. Nangis, ora mungkin lah. Kalau nangis, paling pingsan. Mau pingsan kayak napas buatan karena Zuli. Kayak malam hari ini pengajian, nanti tanya pulang, Bu, tadi pengajian judulnya apa? Saudara Nabi Muhammad. Jawaban saya atas pertanyaan Dedi waktu itu apa? Saya bilang, bro, memang benar kamu belajar Islam dari saya. Benar, kamu yang menuntun 2 kalimat syahadat adalah saya. Wasilah mu'alafmu adalah saya, wasilah hidayahmu adalah saya. Tapi yang perlu kamu ingat satu, saya tidak bisa menjaga imanmu, saya tidak bisa menjaga Islam, dan saya tidak bisa menjamin imanmu, saya tidak bisa menjamin Islam. Kok demikian? Iya, karena selain Allah memberikan iman dan Islam kepada kita, kita juga dikasih musuh oleh Allah. Wujudnya apa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Dan yang perlu kamu ingat adalah setan yang sedang datang membawa kopi. Namanya siapa? Juli. Istrinya siapa? Kita kesusu ini mau nggak? Banyak veteran malamun. Saya bilang sama Dedi, bro, kita selain dikasih hidayah iman, hidayah Islam, kita juga dikasih musuh oleh Allah, wujudnya setan. Ingat, setan itu tidak mencuri rumahmu. Setan itu tidak mencuri sertifikatmu. Setan itu tidak mencuri uang dan depositomu. Tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Itulah alasan kenapa kita jangan pernah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Maka saya bilang Bapak Ibu, mohon maaf, kamu boleh kehilangan harta untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah karena harta. Kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Kadal fakru ayakuna kufran, ya, kefakiran itu membuat dia kafir, tapi jangan pernah kemudian menukar uang kita dengan iman. Maka saya bilang sama Dedi, jangan sampai kamu mati dalam keadaan kafir. Iya, saya bilang, saya akan mempertahankan keimanan saya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan memakmurkan masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid berarti yakin dia adalah orang yang punya iman kepada Allah. Maka saya bilang,
Orang cerdas itu adalah dia datang ke masjid sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Betul? Datanglah ke masjid sampai kamu tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Tak kandani, nggak ada yang bisa menjamin kamu muda kemudian bisa tua. Karena mati itu syaratnya tidak harus tua, mati itu syaratnya tidak harus sakit. Mati niku syaratnya kudu tua, mati niku syaratnya kudu loro. Pak Nurholis jenengan umure pinten Pak Nurholis? 46, kula 40. Walaupun Pak Nurholis lebih tua dibandingkan saya, Gus Miftah lebih muda daripada Pak Nurholis, bisa jadi yang mati Nurholis duluan. Tangisan Les. Yang punya. Yo, nangis Les. Yo. Bisa jadi. Saya soal mati santai kok. Mau Nurholis duluan, saya terakhir, nggak masalah. Saya terakhir, Nurholis duluan ya silakan. Saya hanya pesan kepada Nurholis, wahai Nurholis, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya, ya. Aku pengen ketemu Gusti Allah, modar, Nurholis. Dia datang ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Maka saya bilang, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Diperintah nutup aurat gak mau, sekalinya nutup aurat sekali. Kapan? Di masjid ketika badannya sudah ditutupi kain kafan. Disuruh berangkat ke masjid gak mau, sekalinya ke masjid kapan? Sekalinya ke masjid dalam keadaan disolatkan dan disembahyangkan. Maka yuk dipupuk imannya, bahwa ciri orang yang beriman pertama adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Tak kasih Pak Nurul. 1, masjid buat yang nyaman, musola buat yang nyaman, bila perlu pasang wifi. Waduh. Waduh, tahu. Anak-anak muda kan rata-rata kayak rupa-rupamu ke fakir kuota. Fakir kuota. Apa neh? Isine jare copi. Isine ombok teh. Aku delok iki kelingan Nurholis karo bojone. Iki lak jenenge susu fragmentasi. Makanya janda-janda tua atau ibu-ibu tua itu nggak mau dikatakan kadaluarsa, tetapi fragmentasi. Aku ikhlas alis. Aku ini pengajian yang Lampung toh, ana jamaah tak wenehi wedang ngono kuwi mulih wonge setruk. Ora wale salah. Adro. Orang ngombe. Ini pindah, dengerin ini. iPhone. Mau? Toh? Jangankan kuota HP ngemis katanya. Yuli yang pemayu Yuli. Saya bilang apa? Masjid itu dibuat nyaman, coba. Kenapa dipasang wifi? Caranya apa? Anak-anak muda boleh menggunakan akses wifi. Syaratnya adalah harus mengikuti sholat 5 waktu di masjid. Keren. Kamu boleh dapat kode akses wifi. Caranya harus berjamaah di masjid. Kemudian harus yang diakses adalah YouTube. Kalau nonton YouTube pengajian Ahlussunnah wal Jamaah. Oh yang ngono bro, dua Instagram, dua medsos. Yang kamu follow itu ustaz-ustaz Ahlussunnah wal Jamaah. Sing mau follow Nikita Mirzani, Tina Kendi.